Jamaah Masjid Al-Murabi rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Ulumul Quran dan kita masuki sekarang surat yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat yang dimaksud adalah surat Al-Fath, surat yang ada di dalam juz ke-20 26. Surat Al-Fath ini adalah surat dari sisi urutan surat ke-48, dan dari sisi turunnya Al-Quran, surat Al-Fath ini termasuk surat yang turunnya di akhir-akhir, yaitu adalah turun setelah surat As-Saff dan sebelum surat At-Taubah. Apa dalil bahwa surat ini adalah surat yang paling Nabi cintai? Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa ketika turunnya surat Al-Fath, Nabi SAW mengatakan, laqad unziltu alayya ayatun, atau laqad unziltu alayya, telah diturunkan kepadaku surat yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Dalam riwayat lain, lebih aku cintai daripada bumi dan seisinya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim juga demikian. Ini adalah surat yang memiliki kedudukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Umar, suatu hari Umar itu sedang bersama Nabi di Hudaybiyah. Nanti insya Allah kisahnya kita akan jelaskan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disapa oleh Umar. Nabi nggak ngejawab sampai 3 kali. Kemudian Umar takut, waduh aku dibiarkan dicuekin oleh Nabi, jangan-jangan aku salah. Khawatir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khawatir ditegur oleh Allah, takut salah ada apa, pergi. Kemudian setelah itu dipanggil besoknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Umar, tadi malam itu, maksudnya ketika dipanggil nggak jawab-jawab, laqad unziltu fiyya al-lailata suratun, telah diturunkan kepadaku tadi malam satu surat, lahiya ahabbu ilayya, dia lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kemudian Nabi membacakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim khusus juga ayatnya hampir serupa. Ini tentang keutamaan daripada surat Al-Fath, surat yang paling Nabi cintai, yang melebihi, maksudnya surat yang kecintaan Nabi kepada surat ini melebihi daripada cintanya, melebihi daripada dunia dan seisinya, lebih Nabi sukai daripada terbitnya matahari. Surat Al-Fath ini, ikhwan wal akhwat, ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat Al-Fath ini turun pas kapan? Pembebasan atau pas Hudaybiyah? Pas Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah itu tahun berapa? Biar nggak ngantuk ini teh, baru hujannya alhamdulillah tiris-tiris, pengen teh tunduh gitu ya. Biar nggak ngantuk ya, sambil diskusi. Surat Al-Fath ini berkaitan dengan apa? Pembebasan kota Mekah atau Hudaybiyah? Berkaitan dengan Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah tahun berapa kejadiannya? Tahun berapa? Kalau pembebasan kota Mekah tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Pembebasan kota Mekah tahun 8, berarti Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Nah, waktu itu Nabi SAW bermimpi melaksanakan umroh. Kemudian Nabi menyiapkan diri dan para sahabat untuk berangkat umroh.
di tahun ke-6 setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab. Dan jumlah sahabat yang ikut bersama Nabi jumlahnya banyak, bukan sedikit, ada 1.500 orang. Ada yang mengatakan 1.600 orang sahabat ridwanullah alaihim. Mereka semuanya berangkat dengan persiapan mau perang atau mau umroh. Mau umroh. Kemudian di Bir Ali, di Dzul Hulaifah pakai kain ihram, kemudian bertalbiyah berangkatlah ke Mekah. Sampai di daerah Hudaybiyah. Kalau sekarang Bapak Ibu yang pernah ke sana, namanya sekarang Sumaisi, daerah Sumaisi. Itu biasanya ada orang-orang yang di Mekah atau yang di ke Mekah suka pada ngambil mikot di situ, di Hudaybiyah. Nah, sampai di situ Nabi mengirim Utsman bin Affan. Kira-kira aman nggak nih kalau masuk ke Mekah? Dikirimlah Utsman bin Affan. Utsmannya ditangkap. Kemudian kata orang-orang Mekah, "Hai Utsman, ya, kalau kamu mau umroh sendirian boleh, umroh aja. Tapi kalau semuanya umroh nggak boleh. Kami akan bunuh kalian, kami akan perangi." Kemudian Utsman ditahan. Kemudian untuk memprovokasi para sahabat, orang kafir ngirim utusan ngasih info-info, gosip-gosip Utsman sudah dibunuh. Akhirnya para sahabat ketakutan, ini gimana? Nabi sudah tahu, dikabari oleh Jibril, Utsman sehat walafiat, tenang aja. Tapi Nabi ingin menguji siapa? Para sahabat. Kemudian mereka semuanya berbaiat kepada Nabi di bawah pohon di Hudaybiyah. Mereka berbaiat untuk tetap setia sampai meninggal menghadapi apa yang akan dihadapinya di Hudaybiyah. Karena Utsman sudah meninggal, beritanya begitu. Dan para sahabat nggak pada bawa pedang, bukan mau perang. Nah, berarti sudah siap-siap. Ada yang meriwayatkan ada yang kabur dari situ, ya 1 atau 2 orang saya lupa, pulang ke Madinah, dia orang munafik. Nah, para sahabat yang masih tinggal di situ mereka berbaiat, mereka siap untuk meninggal menghadapi peristiwa di Hudaybiyah. Dengan baiatnya mereka ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Fat. Allah mengatakan di dalamnya, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami telah membukakan kemenangan yang besar bagi kalian. Kok kemenangan? Ini lagi ditawan, nggak boleh umroh, kok disebutnya kemenangan? Ya, nanti kita lihat akan banyak kemenangan selanjutnya. Kemudian Allah memuji mereka. Allah mengatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah." Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwa mereka yang berbaiat di bawah pohon, mereka akan masuk surga semuanya, tidak akan masuk neraka. Mereka yang berbaiat di bawah pohon Hudaybiyah itu jumlahnya 1.500 orang. Dan kata Allah di ayat berikutnya, "Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha." Hei kalian sahabat, nanti ada gonimah-gonimah, harta rampasan yang banyak yang akan kalian dapat. Pada bingung nih sahabat, perangnya kapan? Nggak ada perang, kita ditawan. Dan ternyata Suhail bin Ahnaf, Suhail orang Mekah, dikirim untuk apa? Untuk dialog dengan Nabi SAW. Isi dialognya yaitu adalah apa? Membuat perjanjian gencatan senjata. Bikinlah perjanjian, setuju. Bikin perjanjian, yang nulis Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad SAW, "Bismillahirrahmanirrahim." Kata Suhail, "Gak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kami gak kenal itu siapa Ar-Rahman Ar-Rahim." Kemudian kata Nabi, tulis atas nama Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, gak usah nyebut Rasulullah, bilang aja Muhammad bin Abdullah. Kalau Rasulullah berarti kami harus percaya. Kami kan gak percaya. Wah, sahabat mulai pada panas ngelihat begitu. Isi perjanjiannya apa? 1, gencatan senjata 10 tahun.
Ini tahun 6 Hijriah, 10 tahun berarti sampai tahun 16 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? 10 Hijriah. Gencatan senjata. Yang kedua, dibiarkan selama gencatan senjata yang mau ikut kafir, yang mau ikut orang Mekah, yang mau ikut Madinah, yang mau jadi muslim, yang enggak biarkan. Yang ketiga, setiap kali ada orang Mekah yang masuk Islam kemana? Ke Madinah, hijrah, wajib dibalikin lagi ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah nggak boleh dibalikin lagi. Umar marah, ini perjanjian apa? Ini merugikan kita ini. Kalau ada orang Mekah ke Madinah masuk Islam harus dibalikin lagi. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah nggak dibalikin lagi. Nabi bilang diam, semuanya diam, tahan, tanda tangan. Jadi sahabat-sahabat marah semua, termasuk Umar bin Khattab. Umar nanya ke Abu Bakar, gimana nih Abu Bakar? Kata Abu Bakar, serahkan kepada Allah dan Rasul. Sampai akhirnya Nabi kan nggak jadi umroh, nggak boleh umroh ya. Salah satu lagi yang belum saya sebut tadi, perjanjiannya tidak boleh umroh di tahun itu, balik lagi tahun depan, suruh pulang. Nah kalau nggak bisa umroh, sudah ihram, berarti wajib apa? Wajib tahallul, karena sudah ihram, maka wajib kayak orang Indonesia sudah ngambil mikot, pas di imigrasi dicekal, nggak boleh ini rombongan ini nggak benar visanya, balik lagi. Sudah pada pakai kain ihram, nggak boleh langsung ganti baju. Harus apa dulu? Tahallul dan bayar apa? Hadyu, bayar dam. Nah, Nabi menyuruh para sahabat tahallul, nggak ada yang nurut. Karena lagi kesel, ini kenapa kok perjanjiannya begini? Sampai Nabi masuk ke tendanya Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, keluar saja dari tenda, cukur sendiri, nanti orang-orang akan mengikuti engkau. Nabi keluar tenda, dicukur rambut Nabi, kemudian semua melihat Nabi. Kemudian Nabi menyembelih hadiahnya, kemudian semua orang melihat dan mereka semua melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di malam itulah Umar kemudian memanggil Nabi tidak menjawab. Yang tadi di awal kisah turunnya surat Al-Fat. Kemudian kata Nabi, keesokan Umar kemudian menjauh, takut jangan-jangan gara-gara dari tadi marah ada ayat turun menghukum aku, kata Umar. Kemudian keesokan harinya kata Nabi SAW, telah turun tadi malam wahai Umar, ketika engkau memanggil itu bukan nggak mau jawab, sedang turun wahyu yang sangat aku cintai melebihi daripada terbitnya matahari. Dalam riwayat lain melebihi daripada dunia dan seisinya. Kemudian Nabi membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, inilah asbabun nuzulnya dari surat Al-Fat. Di masa perjanjian Hudaybiyah ini banyak peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya selain perjanjian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat waktu itu kekeringan, kehabisan air minum. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kehabisan air, kita nggak bisa minum, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Kata Nabi, ambil wadah yang masih ada airnya. Diambil wadah yang masih ada airnya, dicelupkan tangan Nabi SAW. Ini hadisnya dalam riwayat Muslim. Dicelupkan, kemudian diangkat, kemudian kata Jabir mengucur air kayak keran, mengucur air dari jari-jari Nabi SAW. Kemudian sahabat yang mendengarkan kisah ini dari Jabir nanya, wahai Jabir, waktu itu jumlahnya berapa orang? 1.500 orang. Semuanya wudu dan minum dari air yang dari tangannya Nabi SAW. 1.500 berapa RT Pak? Berapa RT Pak? RW. Hah? RW? 1.500 kan satu RW? Satu RW kalau kita beli air berapa tangki Pak? Begini, dari jarinya Nabi SAW. Ini mukjizat. Nah ini kejadiannya di tempat di Hudaybiyah. Kemudian
Sahabat-sahabat ketika turun wahyu itu dibacakan semuanya takbir dan semuanya merasa apa? Merasa tenang. Kenapa merasa tenang? Karena Allah menyebutkan di ayat itu wa maghanima katsiratan ta'khuduna, akan ada harta-harta ghanimah yang banyak yang akan kalian dapatkan. Padahal kan nggak ada perang. Berarti nggak akan meninggal sekarang karena akan mendapatkan apa? Ghanimah. Pulanglah sahabat-sahabat semuanya kemana? Ke Madinah. Tidak jadi umrohnya, semuanya tahallul dan bayar dam dan menyembelih kambing tadi. Sampai di Madinah kan ini sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tidak ada perang. Nabi mulai fokus kemana? Fokus ke orang munafik dan orang Yahudi. Luar biasa strategi Rasulullah. Ini disebut dengan kemenangan. Orang muslimnya dibiarin dulu, sudah aman. Selama masa ini dakwahin terus. Coba tadi saya tanya, pas kejadian ini jumlah yang ikutan 1000 berapa tadi? 500. Nah, ada yang mengatakan 1600. Waktu pembebasan kota Mekah tahun ke-8, tadi tahun ke-6, berarti 2 tahun kemudian yang ikutan pembebasan kota Mekah berapa jumlahnya? 12.000 orang. Naiknya berapa? 1.500 jadi 12.000. Ya, naiknya 10.000 lebih dalam waktu cuma 2 tahun. Ini kemenangan. Dan di masa 2 tahun itu Nabi mulai mengurusi orang-orang Yahudi, para pengkhianat-pengkhianat. Maka ada namanya perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang yang paling menakutkan bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Sampai disebutkan dalam Al-Quran, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Mereka orang Yahudi menghancurkan rumah-rumah mereka karena ketakutan akan datangnya pasukan Nabi SAW. Karena kata Nabi, aku diberikan 7 keutamaan daripada nabi-nabi yang lain. Salah satunya apa? Nusirtu birru'bi. Kata Nabi, aku ditolong oleh Allah dengan ditancapkannya rasa takut musuh-musuhku terhadapku. Jadi Nabi baru siap-siap di Madinah, musuhnya 2 hari perjalanan jauhnya sudah ketakutan. Maka sampai di Khaybar, ya langsung dikuasai itu Khaybar. Dan makanya sampai sekarang orang Yahudi takut ya, kalau mengingat Khaybar. Para pejuang di Palestina itu sering mengumandangkan syairnya, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa yahud. Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan kembali lagi seperti di zamannya Khaybar. Karena bagi mereka itu menakutkan. Nah, di situ para sahabat bawa ghanimah yang sangat banyak. Karena para sahabat baru ingat, oh ini janji Allah waktu di Hudaybiyah. Yang kata Allah, wa maghanima katsiratan ta'khudunha, ada ghanimah yang banyak yang kalian akan ambil. Ini. Setahun kemudian orang-orang Mekah, orang-orang Mekah mereka membunuh kaum muslimin yang berada di bawah jaminan kaum muslimin yang tinggalnya di dekat Taif. Mereka dibunuh padahal sedang ada perjanjian Hudaybiyah, perdamaian. Kemudian mereka salah satunya lapor ke Madinah dan kemudian Nabi mengatakan perjanjian ini jadi batal. Kenapa? Karena orang-orang kafir mereka melanggar, mereka membunuh. Maka perjanjian yang harusnya tadi 10 tahun baru 2 tahun digagalkan oleh siapa? Oleh orang kafir. Muslim itu dia menepati janji, tapi orang kafir tidak. Kemudian mereka khawatir ini pasti Muhammad marah. Kata mereka, kata Abu Sufyan, tenang, aku ini punya putri, dia istrinya Muhammad. Kata Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Aku yang mau bilang nanti ke Madinah. Berangkatlah ke Madinah Abu Sufyan. Sampai di Madinah pertama kali datang ke rumah putrinya, istri Nabi. Masuk ke kamarnya, masuk ke rumahnya, duduk di tikar yang biasa dipakai oleh Nabi, langsung diangkat oleh putri, oleh istrinya Nabi SAW, Ummul Mukminin, diangkat. Kemudian setelah itu kata Abu Sufyan, wahai putriku, engkau marah? Kata istri Nabi, wahai ayah, engkau itu najis karena engkau kafir.
Kemudian Abu Sufyan datang ke Nabi, tidak dijawab oleh Nabi. Nabi tidak mau melihatnya. Kemudian datang ke Ali, datang ke Abu Bakar, ke Umar, nggak ada yang melayaninya. Singkat cerita, kemudian setelah itu terjadilah namanya pembebasan kota Mekah. Yang kisahnya ini panjang, insya Allah ada di surat-surat lain pembebasan kota Mekah. Nah ini tentang surat Al-Fat. Maka disebut dengan Al-Fat, surat kemenangan. Karena ini pintu-pintu kemenangan dimulainya di surat Al-Fat ini. Di surat Al-Fat. Tapi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan tadabbur kita dari dua surat, yaitu adalah surat Al-An'am dan surat Al-Fat. Dan sudah dijelaskan tadi maksud-maksud daripada isi suratnya. Dan kalau kita baca surat Al-Fat itu isinya adalah tentang kemenangan dan tentang ciri-cirinya para sahabat, ya, kekuatannya para sahabat dijelaskan semua di dalam surat Al-Fat. Dan luar biasa ya, para sahabat itu masa-masa genting dulu ya, dan mereka kuat-kuat imannya. Mereka terus berada di samping Nabi SAW dalam keadaan susah, ringan, berat, ringan, mereka selalu siap. Baik, mungkin kalau ada yang bertanya atau kita masuk tanya jawab, silakan. Baik, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab pada para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan tema ataupun di luar itu dipersilakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Mengapa? Tentang Yahudi ini Pak Ustaz. Ya. Kalau nggak salah kan dulu Yahudi ini waktu zaman Firaun jadi budaknya Firaun Pak Ustaz ya. Terus dibebaskan oleh Nabi Musa sampai. Nah ini yang sekarang ada di Israel itu keturunan. Nah yang dulu itu apa gimana Pak Ustaz? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Ada dua nama yang harus saya jelaskan. Satu Bani Israel, yang kedua adalah Yahudi. Bani Israel itu adalah keturunannya Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub itu Israel. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu ta'ami kana illa li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Setiap makanan itu dihalalkan bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub, disebutnya Israel dalam ayat itu. Nah, keturunan Nabi Yakub itu disebutnya Bani Israel karena keturunannya. Nah, kenapa orang Bani Israel selalu disandarkannya ke bapaknya, ke Nabi Yakub, ke kakek moyangnya, agar mereka selalu ingat mereka itu keturunan dari para nabi dan para rasul. Ada Nabi Yakub, di bawahnya ada Nabi Yusuf, ada Binyamin, dan terus ke bawahnya lagi para nabi, agar mereka tahu bahwa kalian itu harusnya tidak kufur, tidak bandel, harusnya nurut, taat. Kenapa? Karena dulu kakek moyang kalian adalah orang-orang hebat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bani Israel. Sekarang Yahudi. Kalau Yahudi dari mana? Yahudi itu ada khilafiyah di antara ulama tentang asal kata Yahudi. Jumhur mengatakan Yahudi itu diambil dari ucapannya Nabi Musa, ada di Al-Quran. Kata Nabi Musa, inna hudna ilaik, kami kembali kepada engkau. Dulu Nabi Musa itu keturunannya Nabi Yakub. Dan Nabi Musa kemudian mengambil tuh orang-orang Bani Israel untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Jadi dulu gini, Nabi Yakub itu tinggalnya di mana? Palestina. Punya putra, ya, ada 11 putra, satunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang ke mana? Ke Mesir. Mesir itu dulu yang tinggal di Mesir itu orang-orang Kiptiyah. Orang Kiptiyah atau disebut Farainah, keluarganya Fir'aun. Orang-orang Kiptiyah. Nah, di Mesir ini
Dulu waktu Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf jadi penguasa. Bani Israel jadi punya kekuasaan di Mesir. Setelah punya kekuasaan, Nabi Yusuf meninggal, Nabi Binyamin meninggal, pokoknya orang-orang solehnya meninggal. Orang Bani Israel mulai kufur dengan nikmat atas nikmat yang sudah Allah berikan. Akhirnya Allah dihukum. Dihukumnya apa? Dibalikan. Yang tadinya berkuasa di Mesir dibalikan, jadilah orang-orang Qibtiyah, Faraina, orang-orang keluarga Fir'aun, disebutnya Faraina, orang-orang Qibtiyah, mereka yang jadi penguasa. Bani Israel yang tadinya mulia, mereka jadi budak. Yang tadinya punya kekuasaan, mereka jadi budak. Anak-anaknya dibunuh, ibu-ibunya dipermalukan. Nah, ini tentang apa? Tentang Qibtiyah menghancurkan orang-orang Bani Israel. Setelah itu Nabi Musa menjadi rasul, diambil oleh Nabi Musa, diselamatkan. Kata Allah, wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarganya Fir'aun yang mereka membunuh kalian, membunuh anak-anak kalian, mempermalukan siapa? Mempermalukan istri-istri kalian. Ini tuh saya pernah cerita belum bisa. Jadi kemudian mereka diselamatkan ya dari Fir'aun, dan kemudian mereka tinggal di negeri tidak punya negara. Jadi tidak punya tempat. Kemudian dari situ Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kami kembali lagi kepada Engkau. Kami ini ngajak semua Bani Israel untuk tobat. Gitu. Maka kata Hud, Yahudi, orang Yahudi mereka yang tobat, yang kembali kepada Allah. Nah, kemudian mereka menjadi sebuah milah, sebuah agama, disebut dengan agama Yahudi. Dulu agama Yahudi mereka yang mempercayai Taurat, Zabur dan Taurat dan Zabur. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang Bani Israel itu orang Yahudi? Setiap Bani Israel mereka Yahudi kebanyakan, hampir semuanya. Tapi tidak setiap orang Yahudi itu mereka dari keturunannya Nabi Yakub. Karena Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Tidak semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Yakub. Tapi kalau keturunan Nabi Yakub mereka agamanya apa? Yahudi. Nah, sekarang yang ada di dunia itu mereka Yahudi yang mereka beragama dulu, iya mereka, dan mereka membuat kekufuran dari zamannya Nabi Muhammad SAW sudah diperlihatkan. Mereka memusuhi Islam, mereka tidak suka dengan Islam, mereka permusuhan sangat keras. Mereka pintar-pintar karena mereka tahu ilmu, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Mereka sering muji Nabi. Ya. Orang musyrik aja kalau mau muji Nabi nanyanya ke orang Yahudi. Kalau muji Muhammad gimana katanya gitu. Nah, karena pintar-pintar, dan mereka tidak suka karena hasad, tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang mereka memusuhi Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Kalian sungguh akan mendapatkan manusia yang paling besar permusuhannya kepada kalian, orang-orang beriman, kepada orang beriman, yaitu siapa? Al-Yahud, kata Allah, orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Mereka paling besar permusuhannya kepada orang beriman sampai sekarang. Dalam ayat lain dikatakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Apabila mereka jika mereka bisa, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Kata Allah, orang Yahudi itu inginnya sahabat itu balik lagi jadi kafir. Kenapa? Hasad, nggak mau ada namanya agama Islam yang waktu itu Nabi Muhammad SAW inginnya, pokoknya udah Nabi terakhir dari kaumnya Yahudi. Jadi sampai sekarang musuhi Islam. Ya. Peperangan ini terus-terusan ada sampai nanti akhir zaman. Dalam hadis sahih disebutkan nanti Dajjal akan turun dari daerah
Persia, daerah Persia itu daerah Iran, bersama 70 pasukan Yahudi, 70.000 pasukan Yahudi. Ya, ini akhir zaman. Makanya perang terus gak akan berhenti, itu perang terus-terus. Yang sekarang, dan mereka ditolong oleh sekutunya sama seperti zaman dahulu. Yang sekarang kan semua pada menolong. Tapi kaum muslimin gak takut. Mereka mengatakan kalian ditolong seperti Nabi Muhammad dulu ketika dikatakan oleh Abu Jahal, "Oh, Muhammad berani lawan aku mau banyak tuh, mitranya banyak, CS-nya banyak tuh, sekutunya." Kata Allah apa? "Falyad'una dia sanad'uz zabani." Sana suruh panggil sekutu-sekutu, aku akan panggil malaikat zabani. Sahabat orang kaum mujahidin gak ada yang takut. Mereka siapa? Amerika? Oh, Allah Maha Besar dari Amerika. Dan kaum muslimin kalau di negeri-negeri jihad, di kepala mereka ya surga harapannya, sudah nggak takut mati. Makanya tadi saya baca tuh berita sore-sore, Hamas itu nggak mau menukar tawanan Yahudi dengan tawanan kaum Hamas yang ditawan oleh orang. Kata Hamas, dibunuh aja pada pengen mati, kata itu yang ditawan. Gitu. Sok aja bunuh tuh, nggak mau tukeran. Ini berharga, ini bisa disiasati. Ini luar biasa. Itu Pak. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya mengenai bom bunuh diri di Palestina khususnya? Karena ada yang berpendapat bahwa gerakan bom bunuh diri di Palestina itu adalah gerakan mati syahid. Ya, ada khilafiyah di antara ulama. Sebagian mengatakan di negeri jihad yang tidak bisa lagi dilakukan kecuali dengan cara itu dan menghasilkan apa yang dituju, maka itu termasuk amaliyah syahid. Gitu. Ada yang mengatakan tidak termasuk khilafiyah, tapi kebanyakan mengatakan boleh kalau di negeri perang. Yang disepakati oleh para ulama ini khilafiyah kalau yang disepakati itu kalau di luar negeri perang. Di Indonesia ngebom gereja, bunuh diri. Bom bunuh diri di depan kantor polisi. Kantor polisi nanti saroleh rajin sholat. Nah ini mati konyol. Ya. Tapi makanya para ulama mereka mengatakan bukan bom bunuh diri, sebenarnya bom syahid. Mereka mengatakan begini. Jadi karena gini ya, urusan syahid itu tuh gak ada yang tahu. Dulu di zaman Nabi ada yang meninggal di peperangan, kata sahabat, wah ini syahid, apa kata Nabi? Wa finnar, dia di neraka. Jadi gak ada yang tahu gitu. Kita itu hanya bisa menghukumi secara apa? Zahir saja. Makanya orang syahid itu ada 3 macam. Ada yang syahid di dunia dan syahid di akhirat. Mereka yang syahid di medan perang dan ikhlas. Nah, mereka di buminya diurusi jenazahnya seperti orang yang syahid, tidak dimandikan, tidak di segala macam. Nanti di hari kiamat mereka dibangkitkannya sebagai orang yang syahid, darahnya masih bercucuran. Yang kedua, ada yang syahidnya di akhirat, di bumi tidak. Seperti orang yang meninggal tenggelam, ibu-ibu yang meninggal karena lahiran, orang meninggal karena kecelakaan dan seterusnya yang disebutkan dalam banyak hadis. Mereka misalnya ada muslim nih, ada pemuda meninggal tenggelam di sungai, dimandikan nggak? Dimandikan, dikafani nggak? Dikafani. Pengurusan jenazahnya tidak seperti syahid, tapi di hari kiamatnya nanti dibangkitkannya seperti syahid. Ini disebut dengan syahid di akhirat, tidak di dunia. Nah yang ketiga, syahid di dunia, tidak di akhirat. Ini adalah mereka yang meninggal di medan perang. Meninggal di medan perang dalam jihad Islam, jihad
yang syar'i, yang benar, mereka meninggal tapi bukan karena Allah, dengan cara yang tidak benar. Di dunia jenazahnya diurusi dengan cara gimana? Seperti orang syahid, karena yang kelihatan oleh mata kita dia syahid. Di akhirat dia dibangkitkan bukan seperti orang syahid, gitu. Nah itu jadi ada 3 macam orang syahid. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi dari ibu-ibu barangkali, dari bapak-bapak? Enggak ada. Berarti dari saya Ustaz. Ustaz, terkait surat Al-An'am tadi Ustaz, kenapa bisa disebut Al-An'am gitu, yang artinya binatang ternak Ustaz? Kenapa dinamai surat tersebut? Ya, karena banyak kata Al-An'am di dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am. Jadi gini, penamaan nama surat di dalam Al-Qur'an itu banyak diambil dari apa? Dari kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti surat Al-An'am, ya. Kata Allah, wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Ada kalimat Al-An'am beberapa kali disebutkan di dalam surat Al-An'am, maka dikasih nama surat Al-An'am. Surat Al-Baqarah karena ada kisah tentang Al-Baqarah, sapi betina. Nah, surat Al-Kahfi karena ada kisah Ashabul Kahfi, ada kalimat Al-Kahfi. Nah, jadi diambil dari itu. Kebanyakan nama surat itu, jadi gini, nama surat itu ada 2 macam. Ada tauqifi dari Nabi langsung, ada ijtihadnya para ulama. Seperti surat An-Naba, tauqifinya 2 namanya, surat An-Naba dan surat Amma Yatasa'alun. Ijtihadnya para ulama ada tambahan 1 namanya surat Al-Mu'sirat, karena hanya di surat An-Naba ada kata Al-Mu'sirat, maka dikasih nama juga surat Al-Mu'sirat. Jadi itu diambil dari nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti surat Al-Masad, surat Al-Masad itu tauqifinya surat Al-Masad dan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ijtihadinya itu namanya surat Al-Lahab. Kenapa ada Al-An'am ya itu tadi? Sama seperti kenapa surat Ali Imran, karena ada kisah tentang keluarga Imran. Itu tadi. Baik, kalau tidak ada lagi ya kita cukupkan dulu. Sekarang agak cepat nih karena kelihatan pada ketirisan malam hari ini. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita akan lanjut pembahasan Ulumul Quran di pekan berikutnya biidznillah taala. Semoga ilmu yang dipelajari menambah keimanan kita dan menambah pengetahuan kita terhadap Al-Qur'an, kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Kita tutup, dari saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.